dari beberapa referensi bacaan buku bahwasanya orang filsuf rata-rata yang menjadi ateis, dia tidak percaya persoalan pada pada agama. Jadi, kira-kira pas sampai hari ini apakah agama itu tolak kebenarannya pada agama itu tidak dia temukan oleh para filsuf ini atau bagaimana Pak? Seperti itu. Yang saya tangkap bahwa banyak filsuf yang kemudian ateis karena terkait dengan pelajaran agama seperti itu ya. Apakah memang demikian? Saya pikir harus dibuka banyak referensi buku yang terkait dengan pandangan tersebut, karena sesungguhnya justru mulai dari lahir kita itu sesungguhnya sudah berfilsafat. Ini yang anaknya Pak Muhammad Tamsar itu sesungguhnya dia sekarang mengikuti bapaknya itu biarkan mereka Pak Tamsar, biarkan adik itu untuk ikut. Saya mau katakan sebagai contoh, anaknya Pak Ahmad Tamsar itu sedang berfilsafat, bukan mengikuti filsafat, bukan mengikuti materi filsafat, tidak, sedang berfilsafat. Artinya apa? Ada dalam pikirannya, dia mencoba untuk kemudian membuktikan dalam pikirannya itu. Dalam pikirannya itu apa? Orang yang sudah berkata apa? Orang yang mencari mama, anak yang menangis, sesungguhnya pada kesempatan itu, anak itu sedang masuk dalam kategori sedang dia berfilsafat. Ali Syariati adalah orang yang kemudian berfilsafat juga. Dan semua bagi saya adalah semua orang sedang berfilsafat. Dari sejak lahir sampai kemudian nenek kemudian kita sedang berfilsafat. Karena kenapa? Stresinya adalah mencintai akan kebenaran. Kebenaran ada 3 yang sebutkan tadi. Sebenarnya banyak kebenarannya, ada kebenaran prosedur, juga ada. Tetapi kalau diungkapkan bahwa memang banyak yang kemudian ateis, saya pikir tidak tepat. Karena kemudian ada beberapa pandangan-pandangan para filsuf yang kemudian menemukan sebuah titik bahwa kemudian ternyata filsafat itu mampu menemukan kebenaran-kebenaran yang tingkat kebenaran yang memang sifatnya hakiki. Sebagai sebuah contoh yang saya bisa ungkapkan bahwa di dalam filsafat sendiri itu memang ada kebenaran namanya kebenaran agama. Kebenaran agama ini cara berpikir tingkatan agama, bahwa sesungguhnya filsafat pun mengakui bahwa akal manusia itu memiliki sebuah keterbatasan di dalam rangka menemukan suatu kebenaran itu. Akal manusia tidak mampu menembus bahwasanya di atas langit ada langit. Di atasnya langit lagi ada langit. Tidak mampu menembus. Akal manusia pun tidak mampu menembus bahwa berapa bintang yang ada di muka bumi ini, berapa jagat raga yang ada di bumi ini. Teori Big Bang pun agak belakangan juga muncul dipikirkan oleh manusia, tapi sesungguhnya agama sudah mengungkapkan tentang teori Big Bang. Bencana alam pun sebenarnya sudah kemudian diungkapkan oleh agama, akan tetapi juga baru akhir-akhir ini kemudian mencoba untuk manusia untuk menemukan bahwa bencana alam itu tidak lain daripada perbuatannya manusia itu sendiri. Jadi sehingga saya melihat bahwa sesungguhnya semakin orang berfilsafat itu, maka semakin harusnya kuat dia punya tingkat keberagaman. Walaupun bagi saya memang ada hal-hal yang sifatnya dengan berfilsafat maka dia agak tidak mengarahkan kepada agama. Makanya bagi saya penting dalam ketimuran kita, filsafat ketimuran kita ini diperlukan suatu pandangan yang kemudian bermuara pada filsafat yang bermuara pada agama. Kalau tidak, kita akan lepas. Sebagai sebuah contoh saudara-saudara sekalian, bahwa terkait dengan pentingnya agama di dalam filsafat di dalam beragama kita adalah kita harus mengakui bahwa kita tidak mampu wahyu Tuhan itu jauh lebih luas. Kalau dalam bahasa pengetahuanlah jauh lebih tinggi tingkat pengetahuan daripada wahyu itu sendiri, daripada akal manusia. Nah, sehingga kemudian memang ada beberapa juga masyarakat yang memang agak keluar daripada konteks kebenaran itu karena tidak dibekali oleh moral. Sebagai contoh, filsafat, adakah 3 cabang filsafat nih? Ada cabang filsafat logika, ada etika, ada estetika. Itu kan ada 3 cabang filsafat. Filsafat estetika menemukan bahwa sesungguhnya yang paling indah estetika itu keindahannya. Filsafat keindahan itu menemukan bahwa sesungguhnya
segala sesuatu yang ada di alam raya ini, alam jagat raya ini, yang paling indah itu adalah tubuh manusia ternyata. Saya ulangi, yang paling indah yang ada di muka bumi ini, sesungguhnya itu adalah tubuh manusia. Nah, dalam konteks seperti itu tadi, yang tidak kemudian menggunakan filsafat, pikirannya, untuk menjadikan agama sebagai kontrol moral di dalam melakukan berpikir, kebebasan berpikirnya, maka itulah jangan heran kalau kemudian ada orang menjual handphone, Agnes Mokinika, yang kemudian dikasih label di situ, handphone Oppo, apa hubungannya dengan Agnes Mokinika, Pak? Jangan heran kalau kemudian perempuan itu dieksploitasi untuk kemudian kepentingan bisnis. Jangan heran kalau kemudian foto wanita itu dipajang kiri kanan. Jangan heran kalau kemudian obat kuat laki-laki, foto perempuan dipasang. Apa hubungannya? Memang betul. Kalau obat kuat ya obat kuat. Munculkan laki-lakinya bahwa kuat. Kenapa perempuan yang dimunculkan? Itu karena mencoba untuk menggunakan filsafat yang melihat bahwa yang paling indah di muka bumi ini adalah tubuh manusia, sehingga kemudian menjadikan perempuan itu sebagai alat eksploitasi yang paling indah. Bapak-bapak ibu sekalian, kalau tidak percaya atau percaya tidak percaya, silakan sebentar setelah kuliah kita merenung-renung. Betul nggak ada bilang Pak Patawari ini bahwa tubuh manusia yang paling indah di muka bumi? Coba renung. Yang paling indah siapa kira-kira? Anda melihat gunung sebelah kanan, Anda melihat gadis di sebelah kiri dengan eksploitasi perempuan. Kira-kira di mana Anda paling melotot? Melihat gunung yang indah atau melihat tubuh manusia yang paling indah? Anda silakan untuk mencoba menyimpulkan sendiri terkait dengan itu. Saya kira seperti itu, saudara-saudara sekalian, saya bisa gambarkan. Yang lain lagi, artinya yang kita recovery pertanyaan ini supaya nanti sebentar saya masuk di substansinya. Terima kasih Pak, izin Pak. Silakan. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum wabarakatuh. Ya Pak, terkait dengan penyampaian Bapak dari awal bilang ya Pak. Ya. Saya sangat tertarik sekali dengan filsafat ini. Alam agama. Ini sebenarnya sangat kompleks Pak, sangat rumit menurut saya pribadi. Apalagi kami ini baru awal-awal di ini. Mungkin ada petunjuk dari Bapak, arahan, koridor atau apa sih yang harus kita laksanakan supaya kita tidak terlalu jauh mengarah ke. Terima kasih Pak. Supaya tadi tidak terlalu jauh mengarah ke mengawang-awang Pak, kita jangan sampai terpeleset tidak jelas kemana kira-kira koridor apa Pak menurut Bapak yang kita harus lewati supaya yang umum aja Pak, supaya kami ini tidak salah dalam melangkah dalam mempelajari filsafat. Oke, baik, bagus sekali saya pikir makna yang disampaikan Pak Jufri, bahwa terkait dengan apa langkah-langkah yang kita bisa lakukan supaya dalam berfilsafat itu tidak terlalu jauh kita mengawang-awang, kita punya pikiran dan tetap berada pada sebuah koridor yang kemudian katakanlah kita punya koridor moral, koridor agama, kurang lebih seperti itu. Jadi sesungguhnya begini, memang berpikir manusia itu sangat bebas. Keterbatasan berpikir manusia itu hanya yang membatasi adalah tingkat kemampuannya sendiri berpikir. Tidak ada yang bisa melarang untuk memikirkan anaknya orang, Pak. Tidak ada yang bisa melarang untuk memikirkan istrinya orang. Tidak ada yang bisa melarang untuk kemudian memikirkan bagaimana posenya Pak artis dimanapun. Tidak ada yang bisa membatasi, Pak. Bahkan di dalam WC pun kita bisa berpikir, di dalam kamar pun bisa kita berpikir tentang anaknya orang, tentang istrinya orang, bahkan melupakan istri sendiri karena orang lain yang diingat. Terus pertanyaannya, apa yang bisa membatasi kita untuk ke arah ke situ? Tentu yang bisa membatasi seperti itu adalah moral dan agama. Yang bisa membatasi moral dan agama itu dalam perspektif sifatnya yang etika. Jadi dalam pendekatan, jadi kan 3 cabangnya filsafat, ada etika, estetika, dan logika. Kalau pendekatan etika, maka etikanya kita ya pikirkan yang wajar-wajar saja lah. Masa anaknya orang dipikirkan sedangkan sudah ada yang punya, kecuali kalau mau lagi kopi 1, kopi 2, kopi 3 boleh lah.
Kalau ada untuk itu memang kan tidak mungkin juga kita lakukan tanpa dipikirkan kan. Apa artinya akal diberikan Tuhan kepada kita kalau kita tidak dipikirkan, kalau memang ada niat. Tapi jangan coba-coba kalau dikasihkan jadi kopi dua anaknya, istrinya orang, itu kan bisa hancur kita itu. Nah, itu satu, pendekatan moral itu tentu harus mendekatkan agama. Makanya kalau saya dalam pendekatan seperti itu harus mencoba untuk agama yang harus apa namanya? Tapi agama itu juga harus difilsafati, harus juga dilihat, diurai. Tidak sembarang kita menerima yang namanya informasi-informasi yang terkait dengan yang mengatasnamakan agama. Maka kemudian tadi saya katakan bahwa ada yang namanya filsafat agama. Filsafat agama itu mencoba untuk tetap menguji keberadaan agama. Jangan sampai kemudian kita juga terjerumus dalam hal-hal pemikiran yang keliru dalam menafsirkan suatu agama. Betul. Misalnya contoh, kalau misalnya kita Muslim, katakanlah begitu. Ya tentu banyak hadis kan, tetapi pertanyaannya hadis yang mana yang dimaksud, yang kita bisa jadikan sebagai dasar untuk kemudian bisa menjadi ibadah ketika itu kita laksanakan. Nah, itu saya kira yang realnya begitu. Jadi tetap harus kita mencoba kebenarannya agama. Nah, itu dalam segi etika. Dari segi logika, saudara-saudara sekalian, bahwa frame-nya kita untuk kemudian masuk ke logika itu adalah dalam pendekatan ilmu pengetahuan. Katakanlah misalnya dalam pendekatan ilmu manajemen. Nah, koridor yang kita bisa gunakan dalam rangka untuk menguji supaya kita tidak jauh terjerumus dalam pemahaman manajemen yang keliru, ya tentu harus gunakan pendekatan filsafat, yakni kebenaran, korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Korespondensi tadi mengajarkan bahwa apakah betul teori yang dikemukakan si A misalnya dalam manajemen sesuai dengan kenyataan. Kan banyak teori nih. Apakah semua teorinya kan teori itu kan sangat global sifatnya. Tapi kan tidak semua teori itu dapat berguna. Contoh misalnya dalam bidang kesehatan. Saya belum temukan kalau dalam bidang manajemen. Tapi kalau bidang manajemen itu juga banyak sebenarnya ada juga. Misalnya teori manajemen itu misalnya input, proses, output. Di semua tahapan manajemen itu hampir dihukum juga kita memahami yang namanya input perencanaan, proses pelaksanaan, input pengawas, output pengawasan. Teori manajemen itu, Pak. Artinya apa? Teori yang dikemukakan terkait dengan input, proses, output itu ternyata benar adanya. Berarti kan bisa digunakan, berarti bagus. Tidak merusak kita punya pikiran. Nah, kalau dalam kesehatan misalnya contoh. Kalau dalam kesehatan misalnya, kita menemukan dulu masih kecil, kita kan diajari dulu, kita di bangku sekolah itu ada yang disebut dengan dalam kesehatan itu 4 sehat 5 sempurna kan gitu. Dulu 4 sehat 5 sempurna. Sayur mayur, lauk pauk, nasi, kemudian tambah telur, kemudian daging, dan sebagainya, tambah 1 susu misalnya. Nah, untuk konteks ilmu itu, saya tidak mengatakan bahwa itu sudah keliru tahapannya. Tapi dalam konteks hari ini, itu ada teori baru, ada konsep baru yang mengatakan dalam hal seperti itu adalah makanlah makanan yang ada dimanapun engkau berada. Karena sesungguhnya makanan yang ada yang tumbuh dimanapun engkau berada pada saat itu merupakan anti-imun atau antibodi untuk dirimu selama engkau berada di tempat itu. Dulu kan 4 sehat 5 sempurna, sekarang tidak. Ketika kemudian Pak Jufri misalnya pergi ke Pak Jufri pergi misalnya ke Palopo nih, tentu di sana menemukan durian, ada cempedak, ada kemudian rambutan. Makanlah walaupun sebiji 2 biji yang ada di daerah itu ketika Anda berada di sana. Mengapa? Karena sesungguhnya alam yang tumbuh di sana itu, tumbuhan, buah-buahan yang tumbuh yang ada di daerah sana itu merupakan antibodi buat kita selama kita berada di tempat itu. Makanya filosofi orang tua kita dulu, filosofi para orang terdahulu, kalau kita dipanggil itu Pak makan, pergilah makan. Walaupun kita kenyang sekali, pergi ambil walaupun 1 biji nasinya, tetap kita masukkan dalam mulut. Filosofinya apa? Mudah-mudahan itu menjadi barokah untuk kemudian ketahanan tubuh kita. Bukan karena ketersinggungan, dah. Misalnya tersinggung orang tua, tersinggung misalnya tante, kalau kita tidak makan nasinya misalnya, karena mungkin karena lihat jorok atau apa, misalnya kita tinggal di Makassar, kita tinggal di Jakarta, lalu kemudian kita pulang kampung ke Bone, ke Sengka misalnya, dipanggil tante maka kita tidak makan. Bukan pada aspek ketersinggungannya. Oke, itu ilmu psikologi. Bisa menjawab, mungkin kita bisa tersinggung, anakku mentah-mentah di Jakarta KFC tidak makan terus dengan hamburger tidak mau makan misalnya nasi daun kelor apa segala, katakanlah seperti itu. Nah, itu bukan, ya boleh saja dalam aspek psikologi, tapi dalam aspek kesehatan sesungguhnya siapa tahu itu menjadi antibodi. Kita kan tidak tahu makanan apa yang sebenarnya merusak.
minuman apa yang merusak. Saya sekarang hari ini minum kopi, saya minum teh. Saya tidak tahu apakah ini baik untuk bagi saya atau tidak. Makanya kan dalam pendekatan Islam, karena kita tidak tahu ya, Bismillah lah sedikit dulu, baru minum, kan begitu maksudnya itu. Ya kita tidak tahu, Bismillah itu kan menyerahkan diri kepada Tuhan. Mau kemudian itu merusak diri saya tidak, urusan Tuhan. Toh yang Tuhan yang menangkan penyakit kan, dan kita percaya, saya pikir seperti itu. Nah jadi sehingga dua pendekatan yang saya bisa gambarkan adalah pendekatan moral, tentu dengan menggunakan agama sebagai sandaran moral, dan pendekatan logika dalam pendekatan sudut ilmu pengetahuan. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas ulasannya Pak. Ya, terima kasih. Mulai terbuka ini Pak. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam. Yang lain? Ya. Dari beberapa pertanyaan tadi, memberi pernyataan bahwa ya, salam wabarakatuh. Sepertinya pertanyaan terakhir yang saya tangkap, bagaimana dengan video? Nanti saya akan berikan pertanyaan, apakah nanti videonya akan nanti juga Anda jawab dengan video, kemudian Anda rekam diri Anda, kemudian menjawab pertanyaan yang saya berikan. Atau kalau seperti yang lalu-lalu itu beberapa masih tergantung. Makanya saya katakan tadi bahwa tolong munculkan zoom-nya. Karena kalau saya tidak munculkan zoom-nya, bagaimana saya bisa memahami? Jadi gini, kita itu dosen sama dengan dokter, Pak. Dosen itu sama kurang lebih dengan dokter. Itu dokter, bukan semuanya benar. Tapi dengan melihat wajahnya pasien, oh ini orang dia paham ini. Oh ini yang mengeluh pura-pura ini. Yang sakit ini bukan lututnya, Pak, hatinya yang sakit. Kepalanya dia bilang. Sama dengan mahasiswa itu kita lihat, oh gini. Makanya kalau saya jujur, mengajar filsafat saya ini selama ini, sangat sulit sekali keluar saya punya inspirasi, membuka memori saya sulit karena apa? Saya lihat hanya laptop ini yang ukuran 2x3 inci misalnya begitu, 13 inci saja itu saya lihat. Kalau misalnya seperti ini kan dilihat mukanya misalnya Ibu Siti kan gitu, oh tanpa kemudian saya tanya Ibu Siti, tanpa bertanya Ibu Siti, saya sudah bisa menerka oh sekian persen Ibu Siti yang dia pahami hari ini, detik ini. Lihat mukanya misalnya Aulida, dilihat, Aulida ini sengaja tutup hidung, itu maksudnya itu dia paham gitu. Ya, saya paham juga mungkin karena Aulida misalnya belum mandi. Gitu. Jadi gitu kira-kira. Kalau terkait dengan tadi itu saya kira pernyataan saja tadi ya. Silakan yang lain. Ini saya pernah juga membaca sekilas. Ya. Oke. Oh ya. Apa kemiripannya, Pak? Oh iya, memang. Jadi pada prinsipnya begini. Bagi saya, cuman kan begini. Kenapa dikatakan filsafat modern, filsafat klasik begitu? Sesungguhnya itu kalau kita mau sadari, kita mau uji, tidak ada sebenarnya perbedaan. Bagi saya tidak ada perbedaan rumus yang digunakan filsafat untuk menguji yang namanya kehidupan modern dan kehidupan tradisional. Karena tetap ukurannya ada 3, kebenarannya ada 3, itu adalah korespondensi, koherensi, dan pragmatis. Tuh. Cuman kalau di dalam cuman perubahannya sedikit, perbedaannya kalaupun ada, perbedaannya di korespondensi di dulu, misalnya orang yang bicara dulu itu, Pak, orang yang berbicara dulu itu sangat kita pahami, bahkan sangat kita kagumi apa yang dibicarakan. Ali Syariati ngomong, muridnya langsung taat. Malik bicara kepada Syafi'i, langsung dia paham. Sekarang, Pak, jangankan Ali Syariati ngomong, jangankan tokoh-tokoh ngomong, Tuhan pun ngomong kita tidak percaya, kan begitu persoalannya. Sehingga kemudian dibawalah kepada ranah filsafat modern. Mengapa? Karena memang kita cenderung untuk masa sekarang ini adalah kita punya kelemahan iman. Kenapa? Karena memang terlalu banyak informasi yang masuk di telinga kita. Coba bayangkan, Pak, pasti bapak-bapak hari ini tidak bisa selalu mengatakan, 6 minggu lalu masuk Pak Tawar, kenapa masuk lagi hari ini? Hari apa ini hari kah? Hari Sabtu. Tidak terasa. Sesungguhnya waktu tidak pernah berubah. Dia punya volume, Pak.
hanya karena kesibukan kita sehingga kemudian memperkecil daripada ingatan kita pada pertemuan hari ini. Saya juga merasakan begitu deh. Adi lagi, Pak, bisa mengajar besok foto tingkat. Mengajar apa? Filsafat. Deh, baru kemarin kurasa mengajar lagi. Capek tak itu deh. Tapi saya berpikir, memang terlalu banyak karena bayangkan Pak, makan saja kita harus berpikir tentang Gojek, makan saja untuk berpikir untuk beli apa segala, Facebook apa segala, Twitter apa, itu menghabiskan pikiran kita untuk kemudian melupakan yang lain. Jadi sesungguhnya perbedaannya itu hanya pada perbedaan konteks. Dalam hal ini misalnya bagaimana kalau misalnya dulu kita melihat bahwa jalan kaki misalnya di sebelah kanan, katakanlah begitu. Ada mencoba untuk mengatakan yang benar itu kalau kita jalan kaki sebelah kanan. Nah sekarang kalau kita naik mobil, apakah sebelah kanan juga kita harus lewat? Kan tidak. Nah inilah filsafat harus berjalan untuk melihat bahwa supaya tidak terjadi benturan, kalau orang bilang benturan peradaban, benturan antara satu yang lain mekanisme, sehingga kemudian ya kita jalan sebelah kiri, kalau di barat itu sebelah kanan dia jalan, kalau kita setirnya sebelah kanan dia sebelah kiri. Itu kan ada perbedaan-perbedaan, sehingga filsafat modern itu memperlihatkan bahwa begitu banyak hasanah keilmuan yang tidak boleh kita mencoba untuk status quo, dalam arti tidak boleh kita menjadikan sebuah item yang kemudian itulah item yang kita anggap sesuatu yang benar. Harus tetap berkembang kita punya pemikiran untuk merespon fenomena-fenomena sosial, karena filsafat itu Pak induk daripada segala ilmu pengetahuan. Jadi tidak boleh ada masalah ilmu yang dimana tidak ada filsafat. Harus ada filsafat di dalamnya. Selantiasa ada induk, namanya induk mama. Tidak boleh filsafat itu sebagai mama, sebagai orang tua itu kemudian mendiskreditkan dan kemudian melakukan dikotomi antara satu anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Tidak boleh. Dia harus sama semua. Masalah anak pertama dia harus terus memperbaiki solusinya. Kedua juga begitu. Itulah filsafat. Jadi ketika suatu ilmu ekonomi, misalnya ilmu kesehatan misalnya bermasalah, maka filsafat harus turun untuk memberikan pelurusan. Maka itulah pentingnya kita di S2 ini untuk kemudian belajar tentang filsafat, karena dengan cara berfilsafat inilah kemudian kita dapat memurnikan suatu ilmu pengetahuan dianggap hari ini ada beberapa kekeliruan. Saya kira seperti itu, Pak. Hal yang ingin kami sampaikan mengenai ilmu seperti ini. Dari awal kita sudah ketahui bahwa filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu kebenaran, bukan mencari kebenaran. Ya. Dia tahu, dia menembak itu, membunuh orang itu tidak benar, gitu. Dan dia tahu juga bahwa ada SOP namanya menembak orang atau membunuh orang. Dan dia tahu juga bahwa tindakan untuk kemudian menyalahkan orang yang benar itu adalah, dia tahu juga bahwa itu adalah tindakan yang keliru atau salah. Tapi dia tetap lakukan. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah pentingnya kemudian di berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan kita harus borongi sudut pandang ilmu hukum, memberikan pemahaman. Karena ada orang yang melakukan suatu tindakan karena ketidaktahuannya juga. Memang ada orang yang melakukan tindakan ketidaktahuannya. Contoh misalnya, kalau saudara-saudara sekalian sweeping, lalu kemudian Anda dipajak, lalu kemudian diminta untuk kemudian pajak kendaraan, polisi yang tahan, kita harus memberikan pandangan bahwa itu bukan samsat yang harus menahan saya di pinggir jalan. Pajak itu bukan polisi, maksud saya bukan polisi yang harus menahan kita di pinggir jalan. Terkait dengan kita punya pajak yang mati, ya harusnya samsat. Tapi samsat itu kantornya di mana? Kantornya tidak ada kantornya samsat di pinggir jalan. Kantornya di kantor ini. Nah, cuman kemudian memang terkadang hukum ini, saya katakan hukum itu alat. Hukum itu alat. Kalau saya mengajar di hukum dan namanya mata kuliah sosiologi hukum, ada materi satu itu saya masukkan di dalam materi kajiannya, itu adalah law as a tool of crime. Hukum itu sebagai alat kejahatan. Karena dia alat, maka dia bisa menggunakan hukum itu karena ada kewenangannya, karena ada kekuatannya, ada kekuasaannya, menggunakan hukum itu untuk kemudian menjustifikasi orang bersalah. Padahal sebenarnya dia tidak bersalah.
Misalnya, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Boleh saja itu terjadi di hakim. Alat kejahatan bisa terjadi di hakim, bisa terjadi di polisi, dapat saja terjadi di jaksa, dan bahkan bisa dapat juga terjadi di pengacara. Bahkan jangankan itu, di kita semua juga bisa terjadi ketika ada kewenangan. Di saya sendiri sebagai dosen bisa menjadi tools of crime, perbuatan jahat yang saya lakukan sebagai dosen untuk mengelabui mahasiswa. Contohnya bisa, ya kalau misalnya kemudian Abdul Muin Salim, tiba-tiba saya tahan nilainya, lalu kemudian nilainya itu tidak keluar, karena pernah saya minta Pak Abdul Salim, kalau kau tidak bawa ayam bangko dari Jeneponto ke Makassar Pak, maka nilainya agak sulit kayaknya keluar. Itu adalah tindakan jahat, kriminal lecture namanya, perbuatan dosen untuk melakukan kejahatan karena adanya kewenangan. Dan tentu mahasiswa takut Pak, daripada saya kuliah ulang, lebih saya bawa ayam bangkok satu. Nah itu yang bahayanya, bahkan saya sendiri pun terkadang, wah saya harus hati-hati ini untuk mengungkapkan sesuatu kalimat yang dapat membuat mahasiswa merasa merasa terikat oleh karena permintaan saya, karena itu tadi saya katakan. Nah yang bisa dilakukan lagi yang kedua, yang selanjutnya adalah tentu kita harus masuk pada peran-peran kita. Kalau peran kita adalah sebagai ustaz ulama, tentu kita membahasakan sebagai ustaz ulama. Peran saya sebagai dosen, tentu saya harus mengajarkan hal-hal seperti itu di mata kuliahnya mahasiswa. Saya pasti ungkapkan, kalau sosiologi hukum itu saya ajarkan, saya langsung mengatakan sosiologi hukum itu, mohon maaf kalau ada teman-teman jaksa, hakim, pengacara di sini, mohon jangan tersinggung. Kalau mau tersinggung selesai nanti kuliah, walaupun tersinggung silakan tersinggung, tapi jangan bawa keluar. Mengapa? Karena ini adalah materi memang membicarakan tentang kondisi-kondisi sosial yang kemudian kita harus cari solusinya. Kan tidak mungkin kita bisa tahu masalah solusinya kalau kita tidak bongkar. Sama kalau kita sakit gigi, kalau kita tidak jujur kepada dokter, Pak saya sakit gigi Pak, pada sebenarnya bukan giginya sakit tapi matanya, pasti dokter bingung Pak, gigi yang sakit apa mata Pak gitu. Jadi harus kita jujur. Nah saya pikir pada pendekatan itu kita harus kembali kepada disiplin ilmu kita masing-masing, kita kembali kepada peran kita masing-masing, yang toh akhirnya jangan pernah berpikir bahwa semua kejahatan di muka bumi ini akan hilang. Kejahatan itu akan selalu menjadi, bagi saya poin, menjadi sebuah alat bagi kita untuk kemudian bisa mengembangkan diri. Karena kalau tidak ada kejahatan Pak, saya kira tidak ada alat untuk menguji keberimanan kita. Jadi sehingga tapi kemudian kita harus berada bahwa jangan kita yang menciptakan kejahatan itu. Kita harus tetap berupaya untuk menghilangkan kejahatan, tapi jangan pernah berpikir bahwa kita melakukan suatu tindakan di mana kejahatan habis secara totalitas di negeri. Tetap kita harus menyampaikan sesuai dengan peran-peran kita masing-masing. Saya kira seperti itu Pak Muin. Ya, kasih. Oke, nyalakan semua videonya, saya foto, baru kita akhiri pertemuan kita. Pak Haryadi. Pak Agustin kah? Perempuan laki-laki kayaknya bisa juga ini dari foto. Perempuan ya, Asniati. Ya pindah ke tahu di belakang makanya. Muhardi, Penghasna. Mana Pak Sul Ternain? Muncul itu dulu Ibu Wahyu nih, mana? Kenapa ada kursi muncul tuh Wahyu? Ya, Asniati. Bagus semua suhunya penetannya. Biar lewat kali ibu jadi belakang ibu. Jadi apa itu? Ibu Hasni, Pak Ardi, Pak Husna. Asniati, Ardin, Yahya, Husna. Muncul dulu kalau kita foto baru selesai. Dan setelahnya itu tunggu penugasannya. Febri Asniati, dari kah? Nah, Rasulullah Karnain muncul ke? Ardin, hadirkah Asniati atau mewakili? Oke, saya foto dulu ya.
Coba kasih muncul muka Pak. Kasih muncul muka Ibu. Bu Ayu nih katanya muncul muka. Ya. Heriana. Hasniati mana Ibu Hasniati? Coba. Munculkan videonya baru matikan moodnya. Coba. Yang lain bisa kok. Kecuali kalau ada di Papua sana ya mungkin saya bisa kasih generasi. Hasniati bisa kok. Nanti jangan sampai nanti Pak Abdul bin Salim lewat di depan rumahnya Ibu Hasniati, dia tidak lihat, dia kehausan kah? Anda tidak tolong pada semuanya satu kelas. 1, 2, siap-siap. 1, 2, 3, satu lagi. 1, 2. Ardin dan Yahya, memaafkan dirimu. Febri, Roslinda, Hasniati, maafkan dirimu, tidak masuk dalam kamera. Oke ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk perjumpaan kita untuk materi kita ini. Nanti akan tunggu soal final yang saya berikan kepada Anda sebagai penilaian dari saya. Itu silakan selanjutnya ke tingkat menghubungi dosen lain. Siapa lagi?